Gerak, ke depan gerak. Tegak gerak. Depan masuk. Masuk. Siap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi ya, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Semangat. Sebelum ibu lanjut materi hari ini, coba lihat dulu ada sampah di belakang, di depan, ya di mana-mana. Ada? Berarti belajar hari ini apa? Materi belajar apa hari ini kita? Enggak, buku apa matematika? Ya. Tolong keluarkan dulu matematikanya dan juga alat tulisnya semua yang ada dalam tas. Sebelum ibu ngasih materi hari ini, ibu akan mengecek dulu pelajaran kalian ya. Arkan, Afni, Al-Maura, Cahaya, Habibullah, Khairatun, Maktunis, Farhan, Nasita, Mainir, Miftahul Jannah, Mulia Akmal, Rajib,
Siti Nasyura, Hadir. Sylvia, Hadir. Syifa, Hadir. Nairatun. Hadir. Ya. Berarti Mak Tulis sakit ya? Ya. Semoga kalau kita yang sakit cepat sembuh ya, dan bisa belajar lagi seperti biasanya. Oke. Masih ingatkah materi yang minggu kemarin apa? Apa? Unsur-unsur adabah. Unsur-unsur adabah ada apa aja? Oke, apa itu variabel? Ada yang tahu? Lambang yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Biasanya menggunakan huruf kecil seperti A, B, C, atau S. Betul ya. Betul. Apa lagi? Konstanta. Enggak, apa lagi? Konstanta kan? Ada yang tahu apa itu konstanta? Coba. Konstanta adalah sebuah aljabar yang berupa bilangan dan tidak ada variabelnya. Betul sekali. Tepuk tangan. Apa lagi sayang? Apa tuh Aka? Faktor konstanta dari suku pada bilangan aljabar tertentu. Oke. Nah, sekarang kalian bayangkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya kalian di sini membuat kue. Variabel itu sendiri adalah bahan-bahan yang kalian gunakan dalam membuat kue. Misalnya apa? Tepung. Tepung itu variabel. Tepung itu bisa berubah-ubah tergantung ukuran kue yang kalian buat ya. Berarti variabel itu sendiri merupakan sesuatu yang bisa berubah-ubah nilainya. Kemudian apa? Konstanta ya. Konstanta. Bayangkan kalian membuat kue tadi ya. Konstanta sendiri adalah misalnya kalian nilai sesuatu yang sudah tepat. Misalnya di sini kalian membutuhkan 1 sendok teh gula atau 1 sendok garam ya. Jumlah garam atau gula di sini itu sudah tepat nilainya. Berarti konstanta itu sesuatu yang tidak bisa berubah nilainya, berarti sudah tepat ya. Itu disebut dengan konstanta. Terus apa lagi tadi? Koefisien. Koefisien di sini adalah misalnya kalian membutuhkan di sini 2 cangkir tepung ya. Jumlah atau angka 2 di sini menunjukkan koefisien. Koefisien itu sendiri adalah jumlah bahan-bahan kue yang kalian butuhkan ya. Itu disebut dengan koefisien. Mengerti kira-kira? Mengerti. Nah, kaitannya dengan P5 apa di sini? Apa itu P5? Apa? Hubungannya dengan P5 di sini, P5 di sini proyek belajar profil Pancasila ya. Berarti misalnya ibu ada di sini ada bergotong royong, ada kerjasama, ada benar kritis ya, ada mengambil kesimpulan. Berarti nanti kalian menyimpulkan latihan edukasi, misalnya tentang menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi nanti kalian kerjasama, bergotong royong, saling membantu, saling berdiskusi, bernalar kritis, saling berpikir logis ya, menyimpulkan dan menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk menguatkan lagi, mari kita mendengarkan speaking P5 ya. Tolong berdiri semua ya. Mengajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berterima
pengurangan aljabar. Tujuannya apa? Dapat menilai nilai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Coba ulang sekali lagi. Dapat memahami dan menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Dapat memahami dan menyelesaikan Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. apa contohnya misalnya dalam kehidupan sehari-hari? Hah? Apa contohnya? Hah? Misalkan contoh yang gampang apa? Buat kue tadi. Misalkan di sini kan ibu mempunyai dua spidol ya. Spidol tadi ibu membeli dua spidol sebelum ke sekolah ya. Tiba-tiba di kantor tadi ibu Mariati membelikan ibu 4 spidol. Ini variabelnya sama ya. Berarti sukunya sejenis kan? Berarti dua spidol tadi ibu beli tambah 4 spidol ibu Mariati beli. Berarti berarti jadinya berapa? 6 spidol ya. Berarti bisa dijumlahkan terus kan? Karena kenapa? Karena sukunya sejenis kan? Ngerti ya? Oke. Nah, sekarang ibu mau tanya kalau ngerti ya. Apa yang dimaksud dengan suku sejenis dalam aljabar? Berikan contohnya. Coba ada tahu? Suku sejenis adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Contohnya, 3x dan 5x adalah suku sejenis karena keduanya memiliki variabel x dengan pangkat 1. Ya, oke. Tepuk tangan dulu buat kamu. Berarti apa jadi suku sejenis? Suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama ya. Misalnya 3x dan 5x kan x-nya sama kan? Oke, apa lagi? Bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangi suku-suku sejenis? Ada yang tahu? Ada? Contoh kedua? Coba dulu Mbak Sita. Untuk menyebelahkan atau mengurangkan suku sejenis, cukup jumlahkan atau kurangkan koefisiennya, sedangkan variabel dan pangkatnya tetap. Contoh, 3x tambah 5x sama dengan 8x. Berarti apa tadi? Contohnya? 3x tambah 5x sama dengan 8x. Oke, tepuk tangan dulu Kak. 3x tambah 5x sama dengan 8x. Kan sejenis ya? Berarti 3 x-nya masih ya? Masih tetap ya? Oke, kemudian apa lagi di sini? Apa perbedaan antara koefisien variabel dalam aljabar? Ada yang tahu? Siapa? Oke, Maura, apa itu sayang? Koefisien adalah angka yang mengalihkan variabel, sedangkan variabel adalah simbol yang mewakili suatu nilai yang dapat berubah-ubah. Contoh dalam 3x, 3 adalah koefisien dan x adalah variabel. Jelas ya? Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, di sini ada pertanyaan? Enggak ada, gampang ya. Oke, sekarang ibu mau tanya lagi. Pengertian penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar adalah operasi hitung yang dilakukan pada dengan suku yang sejenis. penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar adalah operasi hitung yang dilakukan pada suku-suku sejenis seperti tadi ya. Misalnya 3x kurang 2x sama dengan kan sukunya sejenis kan? Bisa dikurangkan terus kan? Berarti itulah pengertian dari penjumlahan dan pengurangan aljabar ya. Kemudian apa lagi di sini? Suku-suku sejenis itu apa? Suku yang memiliki variabel dan variabel yang sama. Misalnya kayak tadi 6x tambah 2x. Kan di situ kan ada pangkatnya, misalnya 6x pangkat 1 tambah 2x pangkat 1 ada pangkatnya x-nya ya. Jadi kan sama, x-nya sama variabelnya kan bisa jumlahkan terus 6x tambah 2x sama dengan 8x ya. Terus apa lagi sayang? Untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan dapat kita
jumlahkan atau kurangkan koefisiennya. Kalau suku-sukunya sejenis ya, seperti yang dijelaskan tadi ya. Nah, sekarang untuk lebih jelas kalian lihat karton yang sudah di sini ya. Tuliskan penjumlahan pengurangan bentuk aljabar. 6P tambah 4Q kurang 3P. Di sini 6P sama 3P itu sejenis enggak ya? Sejenis. Ya. Kalau sejenis berarti 6P bisa kita kurangkan terus ya. 6P kurang 3P tambah 4Q. Sama dengan 6P kurang 3 berapa? 3P. Ya, 3P ya. Tambah 4. Ini nggak bisa lagi. Sama ya. Ini. Oke, yang nomor 2. Seorang petani memelihara 5 kambing, 10 ayam, 7 bebek. Suatu saat Pak tadi menjual ayamnya itu 2A, 3 bebek dan 1 kambing. Kemudian dia membeli lagi 2 kambing, 3 ayam dan 5 bebek. Berapakah jumlah ternak Pak Tani sekarang? Berapa? Kira-kira. Tadi kambing apa dimisalkan? Kambing X, ayam Y, kalau bebek Z. Oke, kita buat ke model matematika ya. Pak Tani memelihara berapa kambing? 5. Berarti lambangnya apa? X. Kemudian berapa ayam? 10. Y ya? Kemudian apa lagi? Bebeknya berapa? 7. Z ya? Kemudian Pak Tani tadi menjual ke tadi ya, menjual lagi ayamnya berapa ayam? 2. Kemudian berapa bebek? 3. Kurang 3 Z. Habis itu apa lagi? Kambing 1 ya? Kurang 1 X. Kemudian Pak Tani tadi membeli lagi berapa ekor kambing? 2. Habis itu apa lagi? Y ya, 3Y ya. Tambah 5 Z. 5 bebek. Kemudian kita kelompokkan dulu yang sejenis X sama X, variabel Y. Kita kelompokkan dulu yang sejenis. 5X kurang 1X 4X tambah 2X 6X. Kita tulis ya. Ini udah kita kelompokkan sejenis ya. Kemudian apa lagi? Y ya. 10Y kurang 2Y 8Y tambah 3Y 11Y. Kemudian yang enggak ya, yang bebek ya. Kita kelompokkan yang sejenis 7Z kurang 3Z 4Z tambah 5 9Z ya. Jadi jumlah ternak Pak Tani ada 6 kambing, 11 ayam dan 9 bebek. Bisa dimengerti kira-kira? Bisa. Oke. Untuk lebih mantapnya lagi kita lihat video berikut ini ya. Selamat datang kembali di channel Ibu Mutiara Justicia. Pada video kali ini kita masih pada materi aljabar, yaitu dengan sumber, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ini materi kelas 7 semester 1. Diharapkan setelah menonton video ini kalian mampu memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk materi kita pahami ilustrasi berikut. Siti dan Tika berlanjut dengan masakan ke sekolah. Siti dan Tika berbagi berpaudah daging dan ikan. Sekarang kita bantu Siti dan Tika untuk menjumlahkan bahan masakan mereka masing-masing. Tentu kita hanya bisa menjumlahkan kalau jenisnya sama, udang dengan udang, daging dengan daging, ikan dengan ikan. Siti membeli 5 udang, 4 daging dan 3 ikan.
2 udang, 3 daging, dan 3 ikan. Gampang ya? Kita tinggal menjumlahkan bahan masakan yang sejenis. Sekarang pertanyaan berikutnya, berapa total berat badan Siti dan Tika seluruhnya? Otomatis kita tinggal menjumlahkan bahan masakan Siti dan Tika yang sejenis. 5 udang dengan 2 udang sama dengan 7 udang. Kemudian 4 daging ditambah 3 daging, ini sama dengan 3 daging. Dan terakhir 3 ikan ditambah 3 ikan sama dengan 6 ikan. Nah, setelah kita melihat ilustrasi di atas, dapat kita sebutkan kalau penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan mengelompokkan suku-suku sejenis. Jadi seperti yang tadi, ikan dengan ikan, udang dengan udang, atau daging. Dan perlu diingat, suku-suku jenis maksudnya suku yang memiliki variabel yang sama atau suku yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Sekarang kita lihat ke contoh. 2A ditambah 3A sama dengan, karena variabel sudah sama, kita tinggal menjumlahkan koefisiennya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5A. Soal kedua, 7x kuadrat dikurang 3x. Kalau variabelnya sama-sama ada x, tapi ini tidak suku sejenis karena yang satu ada x kuadrat, yang satu lagi tidak. Berarti operasi pengurangan berikut tidak bisa diselesaikan atau ini sudah hasil akhir. Soal ketiga, 4p ditambah 2q dikurang p. Di sini ada 2 variabel p dan q. Langkah pertama kita kelompokkan yang sejenis. 4p dikurang p sama dengan 3p. 2q karena tidak ada pasangan, kita tulis kembali, jadi hasilnya 3p tambah 2q. Soal keempat, min 3a ditambah 2b ditambah 7a kurang 5b. Ini ada 2 variabel a dan b. Tinggal kita kelompokkan. Min a dengan a, b dengan b. Min 3a ditambah 7a. Ingat, ini operasi penjumlahan dan pengurangan bilang bulan. Tanda di depan angka itu punya angka tersebut. Min 3a ditambah 7a sama dengan 4a. Atau hutang 3 punya uang 7, otomatis kan kita punya uang 4. Kemudian 2b dikurang 5b. Punya uang 2, punya hutang 5. Berarti kita punya hutang 3b, angka setelahnya. Jadi 4b dikurang 6b sama dengan min 2. Hasilnya 15a dikurang 2b. Soal berikutnya, dalam kurung 7a ditambah 4b dikurang dalam kurung 8a kurang 9b. Karena dibutuhkan oleh tanda minus, berarti minus harus kita kalikan ke dalam kurung setelahnya. Min dikali 8a, min 8a. Min dikali min hanya plus, jadi min dikali 6b hasilnya plus 6b. Kemudian juga kita kelompokkan 7a dikurang 8a, hasilnya min a. Kemudian 4b ditambah 6b hasilnya 10b. Jadi hasilnya min a ditambah 10b. Soal berikutnya, ini penjumlahan 3 suku. Dalam kurung 16a ditambah 2b sama 4c ditambah 5a kurang 9b tambah 2c. Karena tanda tambah, kurung tinggal ditambah. 16a tambah 2b tambah 4c tambah 5a
kurang 9B tambah 2C. Dan kita kelompokkan. 16K tambah 5, 21. Kemudian 2B dikurang 9B. 2 dikurang 9 sama dengan min 7. Jadi hasilnya min 7B. Kemudian 4C ditambah 2C hasilnya 6C. Bagaimana? Sudah paham? Mana? Ngerti? Paham? Silahkan dikerjakan dengan berikutnya. Mana udah jelas? Jelas. Pertanyaan? Oke, itu lebih semangat lagi kita. Sedikit dulu ya. Biar lebih semangat. Tolong berdiri semua ya. Oke. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, semangat. Tadi kamu udah lihat videonya kan? Sudah dijelaskan kan? Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok, ya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan cara kalian mengisi nanti LKPD ya. Di sini Ibu akan menjelaskan, Ibu akan mengatur 3 penilaian. Ada sikap, ada keterampilan, ada penilaian pengetahuan. Sikap di sini yaitu tanggung jawab kalian, kekompakan dalam membuat tugas LKPD ya. Kemudian apa keterampilan? Keterampilan di sini aktif kalian, kreatif, dan tepat waktu ya. Waktu mengumpulkan. Dan juga apalagi pengetahuan ya. Oke. Di sini Ibu akan membagikan. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu poin-poinnya dulu ya. Poin-poin dalam Ibu mengambil nilai di LKPD nanti. Di sini kan ada 5 soal, ya kan? Satu soal Ibu ambil nilainya 20. Berarti kalau betul semua 100 ya nilainya ya. Nanti ya Ibu akan menilai kalian, kekompakan kalian, kerjasama kalian, apalagi saling aktif ya, dan juga pada saat berdiskusi apakah ada kerjasama di situ. Kemudian soalnya kalian kerjakan di kantor, bentar lagi Bu bagi ya. Sebelum kalian mengerjakan di kantor, di kantor
Sebaiknya kalian mengerjakan di kertas lain dulu, di kertas apa namanya, kertas coret dulu, biar nggak salah nanti pas kalian mengerjakan di kantor ya. Oke, dulu kelompok yang sudah dibagi kemarin kan? Terus sekarang sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Tulis nama kelompok. Kekompakannya, Ibu menilai semua. Aktifan, aktif, kreatif, kompak, kerjasama.
Mana kelompok dua? Mana kira-kira bisa? Mana ada kendala? Ibu menilai ya kekompakan, keterampilan kalian apa namanya kreatif, aktif.
Gimana kelompok dua? Gimana kelompok tiga? Waktunya tidak lama lagi ya.
Mana? Udah? Ya, belum? Tinggal 3 saja. Oke. Pohon Oke, sayang, waktunya 5 menit lagi ya.
Anak-anak masih menghias. Oke, waktunya sudah habis ya. Saatnya kita presentasi hasil kerja kelompok kalian. Sudah. Sudah siap semua? Tolong tempelkan hasil kerja kalian. Sudah? Kumpul. Kumpul. Kasih. Kalian tempel di situ. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di sini ya. Di ujung kalau enggak. Jangan gitu. Apa satu udah lagi? Masih dua, itu lagi.
anggota saya. Almora, Sylvia, Emil, Abdul. Andi pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Dia membeli 3 kilogram wortel dan 2 kilogram kubis. Budi juga pergi ke pasar dan membeli 2 kilogram wortel dan 4 kilogram kubis. Berapakah total berat sayuran yang dibeli Andi dan Budi? Soal 1. Tentukan total berat wortel yang dibeli Andi dan Budi. 2. Tentukan total berat kubis yang dibeli Andi dan Budi. 3. Hitung total berat sayuran yang dibeli Andi dan Budi. Jawabannya 1. Total berat wortel 3x tambah 2x sama dengan 5x kilogram. 2. Total berat kubis 2y tambah 4y sama dengan 6y kilogram. 3. Total berat sayuran 5x tambah 6y kilogram. Soal nomor 2. Ia naik sepeda dari rumah ke sekolah. Jarak dari rumah ia ke sekolah adalah 5 meter. Setelah oke, bisa tuh. Ada pertanyaan? Ya. Belum ya? Oh, ada pertanyaan? Ada? Coba kelompok. ada Ah. berapakah berat wortel dan kubis yang dibeli Andi? Berat wortel dan kubis yang dibeli Andi adalah 3x wortel dan 2y kubis. Apakah jawabannya diterima? Itulah jawabannya ya. Tepuk tangan dulu. Lanjut soal nomor 2. Ia naik sepeda dari rumah ke sekolah. Jarak dari rumah ia ke sekolah adalah 5 meter. Setelah bersekolah, ia pergi ke rumah teman yang jaraknya 3 meter dari sekolah. Berapakah total jarak yang ditempuh ia dari rumah ke sekolah dan kembali ke rumah teman? Soal. Hitung jarak yang ditempuh ia dari rumah ke sekolah. 2. Hitung jarak yang ditempuh ia dari sekolah ke rumah teman. 3. Hitung total jarak yang ditempuh ia. Jawaban 1. Jarak dari rumah ke sekolah 5a meter. 2. Jarak dari sekolah ke rumah teman 3b meter. 3. Total jarak yang ditempuh 5a tambah 3b meter. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Jelas ya? Ya. Tepuk tangan dulu. Udah cukup ya? Oke. Sekian dari kelompok kami. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok konstantan, ketua kelompok mewakili kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Rashita dari kelompok saya. Daratun Nisa, Nena, Airatun Nafis, Muhammad Mahal, dan Irfani. Dia naik sepeda dari rumah ke sekolah. Jarak dari rumah dia ke sekolah adalah 5 meter. Setelah sekolah, dia pergi ke rumah teman yang jaraknya 3 meter dari sekolah.
Berapakah total jarak yang ditempuh Tia dari rumah ke sekolah dan kembali ke teman-teman? Soal 1. Hitung jarak yang ditempuh Tia dari rumah ke sekolah. 2. Hitung jarak yang ditempuh Tia dari sekolah ke teman-teman. 3. Hitung total jarak yang ditempuh Tia. Jarak dari rumah ke sekolah 5A meter. Jarak dari sekolah ke rumah teman 3B meter. Total jarak yang ditempuh 5A tambah 3B meter. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Tahu. Dari siapa kelompok? 3. Tia dari rumah ke sekolah perjalanannya menggunakan apa? Dan berapa jarak yang ditempuh Tia dari rumah ke sekolah? Tia dari rumah ke sekolah perjalanannya menggunakan sepeda. Jarak yang ditempuh Tia dari rumah ke sekolah 5A meter. Saya terima? Terima. Udah ada semua ya? Ya. Tepuk tangan semua. Sekian presentasi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelompok selanjutnya kelompok komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok koefisien ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya sebagai ketua kelompok mewakilinya perkenalkan, nama saya Arfan dan anggota saya Nailullah. Cahaya Syifa. Dina merencanakan pesta ulang tahunnya. Dia memesan 4x4X kotak pizza dan 3Y botol jus. Temannya Dina juga membawa 2X kotak pizza dan 5Y botol jus. Berapakah total jumlah pizza dan jus yang ada di pesta? 1. Tentukan total jumlah pizza yang ada di pesta. 2. Tentukan total jumlah jus yang ada di pesta. 3. Hitung total jumlah pizza dan jus yang ada di pesta. Coba 1. Total jumlah pizza 4X tambah 2X sama dengan 6Y kotak. 2. Total jumlah jus 3Y tambah 5Y sama dengan 8Y botol. 3. Total jumlah pizza dan jus 6X tambah 8Y. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Kelompok 1 ya? Berapa kotak pizza dan botol jus yang dipesan Dina waktu pesta ulang tahunnya? Kita memesan 4 kotak pizza dan 3Y botol jus. Bisa? Sah. Oke, tepuk tangan dulu. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu kelompok 3 ya. Oke, kalian udah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Sangat bagus ya. Tapi di sini Ibu tadi kan udah menilai ya, udah Ibu ceritakan bahwa Ibu akan menilai 3 penilai. Ada sikap, apa lagi? Sikap, keterampilan dan pengetahuan. Di mana sikap ini adalah kerjasama, tanggung jawab ya, keterampilan aktif, kreatif dan juga tepat waktu ya. Oke. Karena tadi Ibu sudah menilai ya, maka yang mendapatkan nilai 100 pada hari ini yaitu kelompok 1. Mendapatkan nilai 100. Terus karena tadi ada juga kendala mungkin kurang kompak sedikit ya, kelompok 2 ya. Berarti nilainya 80. Dan juga
juga kelompok 3 nilainya 80 ya, karena ada yang tidak ada keaktifan kalian, kurang kompak juga tadi Ibu lihat ya. Kira-kira puaskah hari ini? Puas ya? Masih semangat ya? Masih. Oke. Sebelumnya kita mengambil kesimpulan pelajaran hari ini apa? Ada yang tahu? Saya Bu. Kelompok berapa? Kelompok 1. Ah. Setiap penjumlahan dan pengurangan bisa kita jumlahkan dan dikurangkan ketika sukunya sejenis dan sama. Kemudian penjumlahan dan pengurangan koefisiennya sama dan sejenis. Oke, tepuk tangan dulu. Kesimpulannya apa? Setiap penjumlahan dan pengurangan bisa kita lakukan apabila sukunya sejenis ya, dan koefisiennya sama sejenis ya. Berarti bisa kita kurangkan atau kita jumlahkan. Oke, Ibu mau tanya materi tadi ya. Apakah kalian di sini sangat senang, ada kendala, sangat sulit waktu belajar materi penjumlahan dan pengurangan untuk aljabar? Apakah sangat bahagia? Nanti kalian tulis di kertas itu lagi ya. Oke aja. Kalian tuliskan perasaan kalian saat belajar sama Ibu hari ini. Materi penjumlahan dan pengurangan ada. Apakah ada kendala di situ, sulit, bahagia? Boleh kalian pastikan juga ya. Perasaan kalian senang, kabarnya senyum. Yang sudah boleh tempel di karton kalian tadi, ya, di karton kelompok kalian tadi. Yang belum kerjakan terus. Ini kelompok sendiri ya.
Oke, udah semua? Belum? Oke, yang kelompok 1 tolong Najwa maju ke depan, tolong baca. Mual kiri kelompoknya. Gimana kalau 1? Coba baca apa? Enggak, semua. Jangan ngomong. Dari kelompok 1 ya. Ya, jadi definisi kelompok 1 hari ini sangat senang dan gembira. Saya sangat senang karena bisa tahu apa itu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Kembali kiranya. Lagi. Saya sangat senang karena bisa tahu apa itu aljabar. Saya hari ini sangat senang dan bahagia karena mendapatkan nilai 100. Udah. Udah semua? Tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Tolong Mas Sita. Menyenangkan, senang, bahagia, gembira tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Saya senang belajar hari ini karena saya bisa mengetahui tentang materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Menyenangkan, senang, dan gembira karena dapat mengetahui penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Menyenangkan dan gembira. Saya senang, menyenangkan, dan gembira dan tidak ada kendala. Tidak ada kendala ya. Oke, tepuk tangan. Kelompok 3. Saya senang sekali. Saya bahagia bisa belajar pengurangan dan penjumlahan aljabar. Saya sangat senang bisa belajar pengurangan dan penjumlahan aljabar. Saya sangat senang dan bahagia karena belajar sangat seru. Saya sangat senang karena bisa mengetahui tentang aljabar. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Berarti ini kalian sudah membaca ternyata dengan gembira ya. Ya. Berarti kalian memahami ya materi hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, untuk materi berikutnya tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar ya. Kalian ulang-ulang di rumah, ada buku kalian baca-baca nanti tentang pembagian dan perkalian bentuk aljabar untuk minggu depan ya. Oke, untuk hari ini berarti pelajarannya sudah selesai. Bagus sekali ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum itu kita baca doa dulu ya. Tolong ketua kelas pimpin doanya sayang. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Doa dimulai.
Oke. Sebelum kalian meninggalkan, alhamdulillah ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.